There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini tuh aku mau masak-masak ya teman-teman. Setelah beberapa hari aku tuh nggak ada upload masak-masak, jadi kali ini tuh aku mau upload video masak-masak lagi. Nah, ini tuh aku hari ini tuh mau masak menu simple aja sih, karena aku tuh kan masaknya yang sat-set aja ya teman-teman. No yang ribet-ribet, males, mager gitu ya. Nah, ini tadi aku ada beli mihun jagung. Jadi ini tuh aku beli 4 tadi ya, karena kepengen banget makan mihun. Aku tuh mau masak mihun Padang gitu loh teman-teman, yang warna kuning. Mungkin kalau kalian orang Padang pasti tahu kalau orang Padang tuh suka masak mihun tuh atau bihun tuh warnanya kuning gitu, dikasih kunyit. Aku lebih sukaan gitu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh juga suka sih masak bihun biasa yang kayak mie balap gitu ya. Cuman kali ini tuh pengen aja gitu masak bihun yang versi Minangkabau. Versi orang Padang. Mana nih orang Padang? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Karena aku lihat banyak juga nih subscriber aku yang orang Padang. Aku tuh orang Padang ya teman-teman. Aku tuh tinggalnya tuh lahirnya di Bukit Tinggi. Mungkin orang Bukit Tinggi tuh kenal banget sama aku dan kenal tempat tinggal aku. Jadi aku tuh tinggalnya di Bukit Tinggi di Kabupaten Agam ya, di Pasi ya, di Batu Tabanya. Dan aku tuh alumni dari sekolah Darul Makmur Batu Taba. Mungkin kalau orang-orang yang tinggal Bukit Tinggi tuh pasti tahu ya. Pokoknya banyak banget kesan dan pesan banget kenangan di Bukit Tinggi ya teman-teman. Jujur aku tuh udah hampir 6 tahun nggak pulang ke Padang ya teman-teman, nggak pulang ke Minangkabau, ke tempat lahir aku. Kapan-kapan lah ya, mungkin aku usahain lebaran tahun ini atau tahun depan aku tuh bisa pulang kampung, karena udah bener-bener rindu banget sama kampung halaman, sama teman-teman lama tuh rindu banget. Aku tuh punya sahabat kecil ya teman-teman, sahabat yang memang betul-betul suka dan dukanya tuh sama-sama. Cuman sekarang tuh kayak mungkin kurang komunikasi, soalnya kan dia juga sibuk gitu ya sama pekerjaan, sama suami, bahkan sama anak gitu ya. Jadi aku tuh nggak bisa memungkiri karena aku juga sendiri sibuk banget. Bahkan aku tuh nggak sempet yang namanya terlalu aktif gitu ya di media sosial. Karena untuk membagi waktu aku di dunia nyata, pekerjaan, untuk anak, suami, bahkan untuk YouTube aja tuh aku tuh udah kewalahan banget gitu. Jadi kalau terlalu fokus kayak ke Facebook gitu tuh aku kurang bisa teman-teman. Jadi aku tuh sekarang ya udahlah, mana yang aku sanggupin aja ya. Nanti takutnya aku down malahan, semua mau dipegang. Jadi aku tuh sekarang kayak fokus ke satu-satu dulu. Kalau untuk sekarang sih aku kayak fokus ke pekerjaan aku yang di dunia nyata. Terus aku tuh fokus ke YouTube gitu ya teman-teman. Paling kayak Instagram sama Facebook tuh hanya untuk ya santai-santai lah ya, samping-sampingan. Aku juga masih ada posting di TikTok gitu. Pokoknya ya sebisanya aja lah ya. Oke deh, kita lanjut ke video. Nah, ini tuh aku tuh mau masak udang. Ini tuh adalah udang kecepe atau udang halus. Kalau kalian bilangnya udang apa sih? Kalau aku bilangnya orang Medan tuh udang kecepe, anak udang halus gitu ya. Ini udang halusnya tuh mau aku sambal gitu. Ini tuh sisaan kemarin itu ya, aku sambal. Ternyata anak aku tuh suka banget, banyak banget makannya kalau udah udang halus disambal. Jadi di sini aku sambal lagi untuk udang halusnya, aku campurin aja sama cabenya. Terus di sini ngasih garamnya nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman, karena kan ini udah asin ya, cuman nggak terlalu asin banget sih. Ini tuh udang halusnya yang tawar gitu, nggak terlalu asin gitu ya.
Terus aku kasih gula, aku skip Royco ya teman-teman. Soalnya aku tuh sekarang lagi mengurangin produk luar gitu ya. Karena kan Royco itu masih termasuk produk warga-warga yang sangat-sangat ya. Jadi aku tuh sekarang memilih produk-produk yang memang produk lokal gitu. Jadi mengutamakan produk lokal itu lebih baik. Soalnya kan pasti semua teman-teman pada tahu kenapa kayak produk-produk itu nggak aku gunakan lagi. Mungkin kalian tuh udah pada booming, udah pada tahu ya. Soalnya tuh sebagai dukungan, sebagai support aja sih untuk teman-teman kita, untuk sahabat kita, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Itu sebagai bentuk ikhtiar dan pertolongan sedikit aja ya teman-teman. Karena jujur aku nggak bisa bantu yang kayak donasi ataupun datang ke sana gitu ya. Aku tuh cuman bisa bantu doa, terus bantu mereka dengan mengurangi menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh orang-orang yang menyerang mereka gitu ya. Jadi itu sebentuk ikhtiar aja sih. Cuman itu kembali ke kita masing-masing. Oke deh, kita balik lagi ke video. Nah, ini tuh untuk bumbu kuningnya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai kunyit, jahe ya. Cuman itu aja, nggak ada yang lain-lain. Kalau kalian mau tambahin pakai cabai juga boleh. Cuman aku di sini tuh suka kayak gini gitu, jadi nggak pedes. Jadi anak-anak tuh suka makannya. Paling nanti aku tambahin sedikit saus sama merica gitu ya, biar rasanya tuh lebih enak dan mantul. Nah, ini untuk bumbu kuningnya udah selesai aku ulek. Di sini lanjut nanti mau aku masak. Cuman di sini tuh aku mau masaknya tuh di bekas kuali aku tadi masak udang ya teman-teman, karena biar gak repot nyuci-nyuci lagi. Nampak banget ya kalau kita tuh mageran nyuci-nyuci. Jadi ya udahlah, ini pun bersih kok, jadi nggak apa-apa. Oke deh, ini tuh setelah selesai, pokoknya setelah bumbunya wangi, ini tuh wangi banget ya teman-teman, karena perpaduan bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe digoreng tuh enak banget, ditumis tuh wangi banget. Nah, ini aku masukin untuk bihunnya. Aku tadi pakai suun ya teman-teman, atau mie jagung, karena mie-nya tuh lebih kecil-kecil gitu daripada mie hun biasa gitu ya. Aku lebih suka mie jagung. Nah, ini tuh kita goreng sampai dia tuh merata. Pokoknya diaduk-aduk aja ya teman-teman sampai betul-betul merata. Terus di sini aku tambahin sedikit saus biar dia tuh ada warna-warna merahnya gitu ya, nggak terlalu pucat di kuning gitu. Nah, setelah itu kita aduk sampai dia tuh betul-betul kadar airnya tuh berkurang, betul-betul kering gitu ya untuk mie-nya, biar dia tuh awet sampai sore gitu ya teman-teman. Karena kalau kita masaknya basah, itu biasanya dalam beberapa jam aja tuh dia gampang basi. Jadi kita masaknya tuh harus betul-betul kering dan betul-betul airnya tuh udah nggak ada lagi gitu kadar airnya. Nah, ini setelah selesai, ini tuh bisa kalian tambah pakai kul, pakai sawi, bisa kalian kasih daun sop atau bawang goreng gitu, pokoknya bisa banget. Cuman aku tuh nggak punya apa-apa teman-teman, semua tuh udah pada habis di rumah, udah nggak ada lagi yang namanya daun sop, kul ataupun daun bawang tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi ya udahlah, ini tuh kayak gini aja tuh udah enak gitu. Pokoknya kalian harus recook, kalian harus coba. Tapi kalau kalian mau enak lagi bisa ditambahin dengan daun pre, daun sop, atau kalian tambahin dengan kol. Pokoknya kalian wajib coba ya. Nah, ini tuh sebenarnya masaknya tuh gini aja ya teman-teman. Terus dipakein kerupuk opak, terus disiram sama kuah sate. Itu tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Nanti kalau aku rajin, kapan aku senggang, aku pengen buat kuah sate gitu ya. Jadi pas masak mie gitu, kita goreng opak, terus kita bikin minyak, disiram sama kuah sate, itu enak banget teman-teman. Mungkin kalau kalian pernah ke Bukit Tinggi, itu kalian pasti tahu opak mie ya. Itu tuh kayak gitu masaknya gitu. Oke deh, lanjut. Ini tuh aku mau goreng tempe. Ini tuh ada tempe sisaan kemarin gitu ya, aku masukin kulkas daripada nanti nggak enak atau busuk ya. Jadi di sini aku goreng aja.
Ini ada satu tempe lagi. Kemarin aku tuh goreng tempe malam-malam ya karena pengen ngemil. Jadi aku goreng tempe gitu. Aku motongnya kebanyakan. Jadi nggak tergoreng semua gitu. Jadi ini tuh aku goreng pagi harinya. BTW ini tuh aktivitas aku pagi hari ya teman-teman. Di pagi hari. Oke deh, ini setelah tempenya kering seperti ini berubah warna. Di sini mau aku angkat ya teman-teman untuk tempenya. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau dubbing aku sedikit jelimet, sedikit amburadul, sedikit gimana gitu ya. Soalnya aku tuh kurang fokus sebenarnya mau dubbing. Cuman ya mau gimana ya teman-teman, kalau nggak didubbingin video aku numpuk. Ini tuh video aku yang kemarin ya, lanjutan yang kemarin karena kemarin tuh aku berhasil bikin 2 video, bisa untuk stok 2 hari ya. Terus aku edit gitu. Pokoknya bagian bersih-bersih sama masak-masak tuh aku bedain. Jadi ini hari nggak tahu deh rajin atau enggak bikin videonya. Nanti kalau rajin pasti bikin, kalau enggak ya enggak gitu. Karena pekerjaan aku juga udah mulai ada gitu ya. Di sini tuh aku tuh lagi jahit baju sekolah ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin jahitan aku udah datang. Kemarin itu sempat libur 3 hari sebenarnya teman-teman. Cuman aduh, kadarullah aku tuh sakit jadi nggak bisa bikin stok video banyak-banyak. Padahal kalau aku 3 hari itu bikin video, mungkin aku bisa stok untuk 1 minggu ke depan ya. Cuman karena memang Allah nyuruh aku istirahat, ya udahlah aku istirahat dulu ya teman-teman. Aku wolon dulu kalau bahasa Jawanya. Jadi seharinya tuh aku tuh udah bisa jahit lagi, baru deh aku jahit. Dan ini tuh sore harinya ya aku dapat jahitan, terus di pagi harinya tuh aku sempat bikin video, alhamdulillah punya stok. Nah ini dia menu masakan aku hari ini ya teman-teman, simple, sederhana dan praktis. Ini tuh menu yang disukain anak-anak banget sih. Oke deh teman-teman, ini tuh udah selesai masak-masaknya. Dan gak terasa juga nih video aku juga udah sampai di akhir video. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang gak di skip-skip. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, dan semoga Allah mengabulkan semua keinginan dan yang kalian usahakan ya teman-teman. Karena jujur sekarang aku juga lagi di proses berusaha. Terus semangat ya teman-teman, terus melakukan yang terbaik. Pokoknya serahkan aja semuanya sama Allah. Tugas kita tuh hanya berusaha dan berdoa. Nggak boleh juga kalau kita berusaha tanpa berdoa. Intinya harus diseimbangi ya teman-teman. Untuk kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga nanti Allah menggantikan subscribe kalian dengan subscribe yang lebih banyak lagi. Tetap semangat, tetap berjuang. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.